Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Irfan, SHI MSy selaku dosen mata kuliah tasawuf serta kawan-kawan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Hendra dari kelas B, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan makalah mata kuliah tasawuf yang berjudul Akhlak kepada Allah dan Rasulnya. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai Khalik. Mengapa manusia harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah lah yang telah menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari air mani yang dikeluarkan dari tulang punggung dan tulang dada. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Tariq ayat 5 sampai 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dan dia diciptakan dari air mani yang terpancar, yang keluar dari antara tulang punggung, sulbi, dan tulang dada. Dalam hal ini Allah benar-benar mengingatkan kita sebagai manusia tentang asal manusia. Pada ketiga ayat tersebut dikatakan bahwa manusia diciptakan dari madafik, yang biasa diterjemahkan dengan air mani, yang terpancar yang keluar dari antara tulang punggung, sulbi, dan tulang dada. Adapun macam-macam akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama yaitu taat terhadap perintahnya. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang. Karena Allah telah memberikan segala-galanya terhadap kita. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan konsekuensi keimanan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa adanya ketaatan, maka ini merupakan salah satu indikasi tidak adanya keimanan. Akhlak kepada Allah yang kedua yaitu memiliki rasa tanggung jawab atas amanah yang diemban kepadanya. Seorang muslim harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan kepadanya, karena pada hakikatnya kehidupan ini pun merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya seorang mukmin senantiasa meyakini apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya, maka itu merupakan amanah yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak yang selanjutnya itu ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho terhadap segala ketentuan yang Allah telah berikan kepada kita, seperti ketika kita dilahirkan, baik dari keluarga yang berada maupun keluarga yang kurang mampu, maupun bentuk fisik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, ataupun hal-hal lain. Karena pada hakikatnya sikap seorang muslim senantiasa yakin terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita, baik yang berupa kebaikan atau berupa keburukan. Selanjutnya yaitu senantiasa bertaubat kepadanya. Sebagai seorang manusia biasa, kita tidak akan pernah luput dari sifat lalai dan lupa, karena hal ini merupakan sifat dan tabiat manusia. Oleh karena itulah etika kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
manakala kita sedang terjerumus dalam kelupaan sehingga berbuat kemaksiatan kepadanya adalah dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat 35 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون, yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Selanjutnya yaitu akhlak kepada Allah, yaitu merealisasikan ibadah kepadanya, di mana merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah yang bersifat mahdoh ataupun ibadah yang khairu mahdoh, karena pada dasarnya seluruh aktivitas sehari-hari adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Selain akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak selanjutnya yaitulah akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat muslim diharuskan berakhlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dari beliaulah kita banyak mendapatkan warisan yang bisa kita wariskan lagi turun-menurun terhadap anak cucu kita. Karena saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau meninggalkan dua warisan yang berharga, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang berpegang teguh pada keduanya dipastikan tidak akan tersesat selamanya. Macam-macam akhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, menghidupkan sunnah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang menerangkan bahwa kita sebagai umat Muslim diperintahkan untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang telah beliau wariskan. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Akhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selanjutnya yaitu mencintai keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai ahlul bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya aku tinggalkan dua perkara yang besar untuk kalian. Yang pertama adalah kitabullah Al-Quran, dan yang kedua adalah ithar keturunan ahlul baitku. Barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan tersesat selamanya hingga bertemu denganku di telaga Al-Haud." Hadis riwayat Muslim. Jadi mencintai ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga termasuk akhlak kepada beliau, akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Semoga kita selalu mencintai Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Akhlak selanjutnya yaitu berziarah. Ziarah dalam bahasa Arab yaitu berarti masuk atau mengunjungi, yaitu kunjungan yang biasa dilakukan orang Islam ke tempat tertentu yang memiliki nilai-nilai bersejarah. Namun seringkali kata ziarah disebut oleh kebanyakan orang adalah berkunjung ke makam dan mendoakan sambil mengingat akan diri sendiri dan mengambil pelajaran tentang kematian. Yang maksud berziarah di sini ialah berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, berziarah ke makam Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW yang telah meninggal dunia. Itu pun termasuk akhlak kepada Rasulullah SAW. Pada dasarnya berziarah pun juga berguna untuk mengingatkan kita bahwasannya kita hidup di dunia tidak akan selamanya. Pasti kita akan meninggal dunia. Akhlak kepada Rasulullah yang terakhir yaitu ialah melanjutkan misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menyebarluaskan dan menegakkan nilai-nilai Islam. Tugas yang mulia ini harus dilanjutkan oleh kaum muslimin karena Rasulullah SAW telah meninggalkan kita, dan Allah tidak akan mengutus lagi seorang Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Meskipun demikian, kita menyampaikan nilai-nilai keislaman juga harus dengan kehati-hatian agar kita tidak menyampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak ada dari Rasulullah SAW. Keharusan kita melanjutkan misi Rasulullah ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat, dan berceritalah tentang Bani Israel, tidak ada larangan. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmizi dari Ibnu Umar. Demikian beberapa hal yang harus kita tunjukkan agar kita termasuk orang yang memiliki akhlak yang baik terhadap Nabi Muhammad SAW. Misi Rasulullah SAW menegakkan nilai-nilai keislaman, akan tetapi kita tidak boleh menyebarluaskan nilai-nilai keislaman yang pada dasarnya tidak ada dari Rasulullah SAW. Sesuai disebutkan hadis yang tadi saya bacakan itu, tempatnya ketika kita mengada-ngada yang tidak ada zaman Rasulullah SAW, tempat kita adalah di neraka. Mungkin itu sajalah penjelasan saya tentang makalah saya yang berjudul Akhlak kepada Allah dan Rasulnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.